Oke, sebentar ya, saya mau ini dulu. Nah, baik, jadi itu kira-kira gambarannya. Nah, penyusunan skala psikologi. Ini saya mulai dari perbincangan mengenai apa dan mengapa begitu kira-kira ya pengukuran psikologi itu penting ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama, ini kelihatan ya PPT-nya ya. Kelihatan, Kelihatan, Kak. Pak. Terganggu sama ini enggak ini? Enggak ya. Oke. Mengapa pengukuran dalam psikologi itu penting? Ya, supaya psikologi itu dia sah sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar common sense begitu ya. Mungkin kita yakin dan percaya bahwa orang yang mengalami kecemasan untuk berbicara di depan umum itu karena dia memiliki efikasi diri yang rendah. Artinya keyakinan dirinya pada kemampuannya itu rendah. Sehingga orang itu cemas. Semua orang yakin dan percaya itu kan ya. Ketika kita cemas, ketika kita tidak percaya pada kemampuan diri kita, maka untuk melakukan yang apapun itu yang menuntut kemampuan biasanya orang itu cemas. Nah, itu kan ada hubungan efikasi diri dengan kecemasan. Itu teorinya Albert Bandura. Nah, itu kan suatu keyakinan ya, tetapi itu tidak bisa hanya sekedar keyakinan saja. Jadi dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, itu kan kutubnya harus rasional dan empiris kan begitu kan. Jadi sifat ilmu pengetahuan itu kan harus positivistik ya, dapat diukur, dapat diamati kan begitu kan, dapat diobservasi gitu ya, objeknya jelas kan begitu. Kenapa primbon tidak jadi ilmu pengetahuan? Ya karena objek material dan objek formalnya mungkin tidak jelas kan begitu. Nah, psikologi supaya menjadi ilmu pengetahuan, maka ketika ada yang mengatakan bahwa efikasi diri ini penting untuk kecemasan, ya keduanya harus dibuktikan secara empirik ya. Maka itu eh, efikasi diri ini harus diukur, harus berbentuk skor ya, harus didapatkan angkanya. Kecemasan juga harus diukur, harus berbentuk skor, harus didapatkan angkanya. Makanya untuk mendapatkan skor dan mendapatkan angka, kita memerlukan instrumen yang sering dalam psikologi itu untuk atribut non-kognitif ya. Untuk atribut non-kognitif yaitu afektif dan kepribadian, itu disebutnya sebagai skala psikologi. Maka kita membutuhkan skala efikasi diri dan skala kecemasan gitu ya. Nah, mata kuliah ini itu tujuannya untuk kita belajar mengkonstruksi skala ini atau mengembangkan atau membuat skala itu. Seperti itu. Nah, variabel psikologi sifatnya laten, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi dia tidak dapat diukur secara langsung. Jadi dia membutuhkan yang namanya variabel manifest ya. Membutuhkan variabel manifest atau indikator. Variabel manifest atau indikator-indikator ya, ini dibutuhkan untuk mengukur variabel laten kita. Misalnya motivasi belajar, kita ingin mengukur motivasi belajar. Maka kita membutuhkan indikator-indikator motivasi belajar itu apa? Gitu ya. Indikator yang menunjukkan adanya gejala perilaku motivasi belajar. Seperti itu. Kenapa disebut variabel manifest? Karena ini variabel yang memanifestasikan adanya variabel laten begitu kira-kira. Nah, dalam psikologi ya, metode pengukuran psikologis itu ada tes dan non-tes gitu ya. Non-tes itu biasanya kalau pada penelitian kualitatif gitu ya, ada observasi, wawancara, anamnesis. Anamnesis ini pada setting klinis gitu ya, yang checklist-checklist itu. Apakah Anda eh, sering merasa takut misalnya, sendirian? Ya, misalnya di checklist begitu. Analisis dokumen pribadi, ya ini semuanya teknik non-tes. Sedangkan teknik tes itu tes kognitif dan tes non-kognitif. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa untuk non-kognitif itu biasanya tidak juga disebut sebagai tes. Itu sumbernya dari Hanif Akhtar, ya, Semesta Psikometrika dari Universitas Muhammadiyah Malang. Anda bisa lihat di Semesta Psikometrika itu banyak bahasan tentang itu. Nah, untuk klasifikasi tes itu sendiri, maka dibagi dua.
seperti yang saya jelaskan di pengantar tadi, ada kognitif dan ada non-kognitif. Non-kognitif aspek afektif dan kepribadian. Kognitif disebut tes performansi maksimal atau mengukur kemampuan. Cirinya begini, kalau orang itu untuk menghadapi suatu tes dia perlu belajar, berarti itu tes kognitif. Kan begitu kan? Dia perlu mempersiapkan diri, ya. Itu tes kognitif. Tes kognitif itu ada dua, abilitas potensial dan abilitas aktual. Abilitas potensial ada dua, ya. Ini sumbernya Saifuddin Azwar. Abilitas potensial umum, contohnya tes kecerdasan menghasilkan skor IQ, dan abilitas potensial khusus, bakat. Kenapa disebut abilitas potensial? Karena ini adalah kemampuan yang bisa berkembang, ya. Potensial, bakat, minat bisa tidak muncul sekarang, bisa muncul seraya setelah orang itu mengalami proses belajar dan pengalaman misalnya. Begitu juga IQ. IQ bisa berkembang ketika orang itu sudah belajar dan pengalaman begitu ya. Atau seiring meningkatnya usianya begitu ya. Kan ukurannya itu kan dari usia kronologis dan usia mental ya. Lalu ada abilitas aktual. Abilitas aktual ini tes prestasi. Tes prestasi belajar. Ya, tes yang mengukur hasil belajar siswa, misalnya UTS, UAS ya, atau ujian nasional, itu masuk tes abilitas aktual. Nah, kalau dalam aspek non-kognitif, itu aspek afektif dan kepribadian, disebut sebagai tes performansi tipikal. Tipikal karena setiap orang berbeda-beda dan responnya juga berbeda-beda pada situasi tertentu begitu ya. Ini untuk mengukur kecenderungan respon yang dimunculkan orang pada situasi tertentu ya. Ini mengukur aspek afektif kepribadian. Cirinya non-kognitif ya tidak ada benar salah. Kalau kognitif ada skor benar salah kan begitu kan. Kalau non-kognitif nggak ada, ya nggak ada benar salah pada item pernyataan atau pertanyaan itu ya. Dan ketika orang ingin menghadapi tes ini, mengisi skala psikologi, dia nggak perlu belajar ya, nggak perlu belajar karena yang diukur ya sikap, kepribadiannya begitu ya, dan perilakunya. Nah, selanjutnya skala psikologi ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk psikologis ya, atau mengukur variabel psikologi begitu ya. Eh, variabel psikologi itu biasanya begini. Dia kita yakini ada, tetapi tidak bisa dilihat. Misalnya motivasi, kebahagiaan, kepercayaan diri, efikasi diri, apalagi ya, prokrastinasi, minat belajar, itu kita yakini ada, tetapi tidak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat dari indikator-indikator keperilakuannya. Ya, itu variabel psikologi. Jadi dalam diri manusia, ya atribut psikologi itu ya menjadi satu kesatuan. Ya. Makanya psikologi itu bisa di semua lini, karena di mana ada manusia, ya di situ ada psikologi. Kan begitu. Di mana saja. Makanya kalau orang tidak belajar psikologi, dia pandangannya itu sempit terhadap psikologi. Misalnya saya kalau bertemu dengan teman-teman itu, kamu psikologi ya? Iya. Nah, berarti bisa nangani orang-orang yang mohon maaf ya, istilah mereka ODGJ itu gila gitu. Nah, jadi pandangan mereka hanya sebatas pada orang-orang yang gangguan mental seperti itu. Padahal enggak, kalau Anda berbicara minat, bakat, ya, motivasi, prestasi anak itu sudah ranahnya psikologi begitu kira-kira ya. Jadi psikologi itu luas. Ya, konstruk psikologi itu adalah konstruk non kognitif ya. Item dalam skala, ya, item dalam skala itu mengukur konstruk secara tidak langsung. Loh, kok bisa? Atau proyeksi, ya. Kalau angket, ya, ini beda skala dengan angket. Angket itu biasanya pengukurannya secara langsung terhadap konstruk atau topik yang akan diukur. Misalnya berapa kali Anda mandi misalnya, 2, 3, 5 itu langsung kan. Tapi kalau skala psikologi itu mengukurnya tidak langsung, dia proyeksi. Misalnya begini, motivasi berprestasi. Saya ingin mengukur motivasi berprestasi. Salah satu indikator anak memiliki motivasi berprestasi, misalnya dia disiplin. Dia disiplin ya. Maka item yang saya buat adalah saya datang ke sekolah setiap hari tepat waktu, misalnya. Saya datang ke sekolah setiap hari tepat waktu. Nah, item yang dijawab anak
itu anak tidak akan tahu bahwa item itu adalah untuk mengukur konstruk motivasi berprestasinya. Dia nggak akan tahu. Sifatnya proyeksi begitu ya. Dia nggak akan tahu. Makanya nggak boleh ada item yang dibuat itu langsung menembak konstruk dan indikator. Nggak boleh. Misalnya motivasi berprestasi saya tinggi ya, nggak ada item seperti itu. Selesai ya. Maka kita membutuhkan apa namanya item-item itu dibuat untuk memproyeksikan adanya indikator daripada konstruk yang akan kita ukur seperti itu. Makanya hati-hati kalau berbicara dengan orang psikologi itu ya. Biasanya pertanyaannya kemana itu maksudnya dari yang pertanyaan dia itu untuk menanyakan apa gitu kira-kira. Misalnya sering saya contohkan begini, eh, Mas Akil Ajis misalnya. Kalau boleh tahu apa nama masjid dekat rumah Mas? Namanya Baitur Rahman, Pak. Nah itu, Baitur Rahman. Muhammad Karisma, apa nama masjid dekat rumahnya? Masjid Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman, hampir sama ya. Nah itu kan dari situ, itu itu proyeksi sebenarnya. Kita tidak perlu menanyakan langsung, kamu sering ke masjid? Enggak perlu. Ya. Dengan cara menanyakan, tahu nggak nama masjid dekat rumah kamu apa? Itu kan pertanyaan proyeksi yang misalnya itu saya mau menanyakan apakah dia sering ke masjid atau tidak. Seperti itu kira-kira ya. Itu gambar contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya saya ingin menyewa sebuah flat gitu ya atau apartemen gitu ya. Saya masuk ke ruangan itu untuk menanyakan langsung seperti ini misalnya, ini udah lama ya apartemen ini nggak ditempati. Itu kan nggak enak ya rasanya. Artinya mungkin di benak banyak orang itu akan setuju bahwa apa ya, kalau lama nggak ditempati itu biasanya karena kan begitu kan biasanya yang dipahami orang-orang. Nah kalau kalau kita menanyakan langsung, ini udah lama ya nggak ditempati, itu kan nggak enak sama sama apa sama yang punya gitu kira-kira. Maka kita bisa proyeksikan kalau misalnya kita proyeksikan dengan alat-alat apa namanya alat-alat yang alat-alat yang ada di situ misalnya kayak AC. Ini AC-nya masih nyala nggak? Misalnya. Ini AC-nya masih nyala nggak? Nah itu kan bisa memproyeksikan ya. Oh ini AC-nya udah rusak misalnya. Nah itu kan bisa pertanyaan proyeksi untuk kira-kira mengetahui seberapa lama ruangan itu tidak ditempati. Kira-kira seperti itu ya. Nah oke, selanjutnya ini ciri-ciri skala psikologi ya. Itemnya mengukur secara tidak langsung, artinya dia bersifat proyeksi. Selain itu, interpretasi itu didasarkan pada keseluruhan item pada suatu tes itu. Ya. Jadi untuk melakukan interpretasi tidak bisa kita lakukan interpretasi pada pada sebagian item tetapi pada keseluruhan item pada satu tes itu. Kenapa? Karena seluruh item dalam skala psikologi itu mengukur konstruk yang sama ya, mengukur konstruk yang sama, tidak ada mengukur konstruk yang berbeda. Semua item itu misalnya skala motivasi prestasi ada 24 item. 24 item itu mengukur satu konstruk yang sama yaitu motivasi berprestasi. Begitu kira-kira. Tidak ada respon benar dan salah karena mengukur kecenderungan bukan kemampuan. Ya, tidak ada benar dan salah. Mengukur kecenderungan. Jadi dalam psikologi itu istilahnya kecenderungan. Jadi ini menjadi apa namanya ya, perbincangan mungkin ya Bapak Ibu ya. Seringkali kan kita dengar begini, eh, pendapat psikolog misalnya terkait perilaku ini. Oh, biasanya orang kalau begini begini. Nah, lalu ada komentar orang yang mengatakan salah itu, Dise- salah itu, buktinya anak saya nggak begitu kok. Nah, itu kan artinya tidak terjadi secara pasti pada semuanya, tetapi kecenderungannya itu terjadi seperti itu begitu ya. Jadi dalam psikologi itu, terutama dalam skala psikologi, variabilitas atau konsistensi alat ukur itu tidak benar 100%, Bapak Ibu. Itu yang harus dipahami. Psikologi ini kebenarannya tidak 100% ya. Reliabilitas itu bergerak di antara 0,6 sampai 0,9. Artinya ada setiap pengukuran dalam psikologi itu pasti mengandung error, mengandung apa namanya, mengandung kesalahan dalam pengukuran itu pasti, gitu ya.
Psikologi ini nggak berbicara kebenaran yang 100%. Kebenaran yang 100% itu kebenaran agama, karena agama itu dogmatis. Maka kalau ada pendapat psikolog tentang gejala perilaku seperti ini, lalu itu tidak sama dengan kasus mungkin perilaku yang Anda alami, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Karena psikologi berbicara kecenderungan gitu ya, bukan kebenaran 100%. Itu yang perlu dipahami ya. Gimana sih kok psikolog salah menjelaskan? Ya wajar lah ya, namanya kecenderungan. Oke, nah ini catatan berikutnya. Atribut psikologi itu bersifat laten sudah dijelaskan tadi. Item-item dalam alat ukur psikologis ditulis berdasarkan indikator perilaku dengan jumlah terbatas. Nah, oke, sudah dijelaskan tadi juga. Respon yang diberikan subjek terhadap stimulus atau item itu dipengaruhi variabel-variabel lain. Misalnya begini, saya memberikan skala minat belajar kepada anak SD kelas 10 ya. Ketika anak itu menjawab, memberikan respon terhadap skala minat belajar saya, itu mungkin dipengaruhi variabel-variabel lain. Misalnya, variabel motivasi juga ikut berpengaruh pada anak itu. Variabel efikasi dirinya juga berpengaruh. Variabel konsep dirinya juga, harga dirinya, atau mungkin variabel relasi dengan guru, konformitas, dan sebagainya. Jadi, kemungkinan dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian itu iya, seperti itu. Atribut psikologi, stabilitasnya tidak tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Reliabilitas alat ukur itu biasanya 0, yang tinggi itu biasanya 0,9 sekian. Nggak ada reliabilitas itu yang nilainya 1, itu nggak ada ya. Kalau nilai reliabilitas itu 1, berarti salah gitu. Ya, karena nggak ada kebenaran yang 100% dalam alat ukur psikologi. Nah ini, selalu ada error dalam setiap pengukuran. Makanya kita kalau belajar di S1 itu pernah ya belajar classical test theory atau teori skor murni klasik ya. Nah, di situ kan dijelaskan seperti ini dalam classical test theory itu. Eh, Nah, X sama dengan T plus E ya. X itu adalah skor tampak ya. T itu adalah skor murni dan E adalah error. Artinya begini, ketika orang melakukan tes IQ misalnya skornya 110. 110 itu adalah nilai X. Dia nilai apa? Skor tampak ya. Sedangkan T itu true score. True score-nya bisa saja true score-nya itu sekitar 108. Lalu error-nya 2. Begitu kira-kira. Nah, jadi true score ini sebenarnya dan true score dan error ini sifatnya laten juga. Dia tidak bisa diukur secara langsung tapi bisa diprediksi, bisa ya diprediksi ya. Berapa nilainya melalui berkali-kali pengukuran ya, melalui pengukuran yang paralel ya. Jadi ketika orang melakukan tes IQ 110 itu skor tampak. Skor tampak. Dalam skor tampak itu selalu ada yang namanya skor murni dan error. Itu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Jadi dalam pengukuran psikologi itu selalu mengandung error ya. Dan hasil pengukuran tidak pernah berskala rasio, ya, jelas ya. Tidak pernah berskala rasio, skalanya interval dan ordinal gitu ya. Kalau kita pakai klasifikasi bisa kita jadikan nominal ya. Tapi nggak ada skala rasio. Skala rasio itu skala yang mengandung nilai nol mutlak. Artinya nilai nol pada skala rasio yaitu artinya tidak ada. Misalnya berat badan nol berarti kan tidak ada. Kecepatan nol tidak ada. Jumlah benda dalam ruangan nol berarti tidak ada. Itu nol mutlak. Ya. Jadi kalau dalam psikologi, ketika kita berbicara kecerdasan, kecerdasan nol, itu berarti bukan orang itu tidak punya kecerdasan, tapi nol di situ nol ada maknanya. Ya. Misalnya kita berbicara kepribadian, kepribadian nol, bukan berarti tidak punya kepribadian. Mana ada orang nggak punya kepribadian? Nah, seperti eh, suhu 0 derajat Celcius, itu berarti bukan suhunya tidak ada ya,
tetapi itu mungkin itu sangat dingin atau titik beku gitu mungkin ya maknanya. Jam 00.00 itu kan jam 12 malam. 0 ada maknanya. Sedangkan skala rasio kalau 0 itu kosong gitu ya. Jadi dalam skala psikologi tidak pernah menghasilkan data rasio itu. Anda bisa browsing sendiri, Anda bisa baca bukunya Saifuddin Azwar kalau ingin mengetahui apa sih data interval, data ordinal, data rasio, dan nominal gitu ya. Oke, nah angket dan skala itu berbeda ya. Yang pertama, kalau pada skala, ya indikator psikologi yang diungkap itu adalah aspek diri yang dipersepsi oleh subjek. Jadi semuanya persepsi. Jadi sebenarnya meskipun tidak menggunakan kata persepsi, ketika orang mengisi angket, misalnya tentang kebahagiaan, itu sebenarnya dia mengisi persepsi dirinya terhadap kebahagiaan dirinya. Ketika orang mengisi skala tentang motivasi, dia sebenarnya mengisi persepsi dirinya terhadap motivasi dirinya, meskipun tidak ada kata persepsi di situ. Ya. Sedangkan kalau angket itu datanya faktual, yang diketahui subjek. Misalnya berapa kali Anda merokok, berapa kali Anda mandi, usia Anda berapa, 30 kan centang-centang, begitu kan kalau angket kan. Nah, skala psikologi bukan angket ya. Kalau untuk pertanyaan, skala itu tidak langsung ya. Kalau angket langsung jelas ya. Misalnya angket kesiapan guru menghadapi apa namanya kurikulum K13 misalnya. Nah, itu kan ada apa pertanyaan misalnya berapa kali Anda mengajar dalam seminggu? 3. Nah itu kan. Nah itu semuanya angket. Kesadaran pada tujuan ukur itu kalau pada skala subjek itu tidak sadar dia sedang diukur apanya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, item-itemnya itu dibuat apa namanya dengan proyeksi ya. Item-itemnya itu dibuat dari indikator ya yang memproyeksikan konstruk yang diukur. Jadi tidak item itu tidak langsung menembak atau pertanyaannya itu tidak langsung menembak pada konstruk yang diukur. Kalau angket ya sadar ya. Anda pernah mengisi angket apa ya kira-kira? Apakah Anda tidak sadar? Ini mau apa? Mau mengukur apa? Kalau angket kan jelas kan. Dari pertanyaan misalnya saya berapa kali saya makan? 1, 2, 3, 4, 5 itu kan jelas ya. Berarti pertanyaannya tentang makan. Tapi kalau skala psikologi, saya datang tepat waktu pada saat pelajaran di sekolah. Nah itu kan siswa tidak tahu ini diukur apa ya. Apa kedisiplinan, apa kerajinan, apa motivasi, apa minat, dan sebagainya. Oke, kalau pada skala itu penilaiannya melalui prosedur penskalaan, ada scoring ya. Misalnya sangat setuju, skala Likert ya, kalau yang mungkin masih ingat waktu S1 itu ada skala Likert, sangat setuju 5, setuju 4, 3, 2, 1 untuk favorable dan unfavorable sebaliknya ya. Itu kan ada prosedur penskalaan. Kalau angket ya klasifikasi aja. Kalau angket itu nanti datanya itu nominal, kategorisasi gitu ya, nominal. Ya, jadi nominal itu kayak nomor punggung pemain sepak bola itu ya. Ada yang 2, 3, 7, 10. Jadi nggak ada makna secara apa namanya. Jadi itu sekedar count ya, bukan sum gitu ya, bukan penjumlahan. Dia sekedar pengangkaan tapi nggak bisa dilakukan operasi matematik gitu kira-kira. Misalnya, apakah kamu bisa mengatakan kalau pemain sepak bola yang nomor punggung 10 itu kecepatannya lebih besar daripada yang nomor 7 kan enggak kan? Apakah pemain punggung nomor 7 ditambah pemain punggung nomor 3 itu sama dengan pemain nomor punggung 10? Enggak ada. Ya, itu sekedar klasifikasi. Tapi kalau skala itu scoring yang bisa kita hitung ya, bisa kita sum gitu, bisa kita jumlahkan. Jadi katanya Einstein itu kan tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung kan begitu kan. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kalau angket ya skor karena definisi definisi apa namanya
pengukuran itu menurut Saifuddin Naswar adalah proses pengkuantifikasian atau pemberian angka atau penskoran, ya kan begitu kan. Nah, jumlah konstruk yang diungkap kalau skala itu satu konstruk saja, ya. Misalnya motivasi ya motivasi aja dalam serangkaian pertanyaan itu hanya mengukur satu konstruk. Kalau angket ini banyak konstruk ya. Dalam satu angket misalnya ada 20 pertanyaan dalam angket itu masing-masing yang diukur itu beda-beda ya. Yang ditanyakan itu beda-beda. Uji reliabilitas perlu kalau pada angket, pada skala. Kalau angket tidak perlu. Pengujian validitas harus ya, ada pengujian. Kalau angket tidak perlu ya, yang penting tujuannya jelas ya. Kalau skala, konsepnya harus jelas. Konsep pengujian validitasnya bagaimana? Item dikatakan valid itu yang bagaimana? Berapa threshold dikatakan item itu valid? Ambang batasnya berapa? Itu harus jelas konsepnya. Jenis datanya interval. Kalau angket, ordinal atau nominal gitu ya. Ordinal dan nominal. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu. Ini masih jauh perjalanan kita ini. Pak. Hmm. Ya, ya, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Belum ada? Ada berapa slide ini ya? Sepertinya belum. Ya, mana? Sepertinya belum. Oh, belum. Oke. Siap. Saya minum dulu. Capek juga ngomong terus ini. Kalau offline itu kan enaknya ngomong sambil jalan, terus nanti bisa apa namanya interaksi gitu ya. Nggak sekedar ngomong-ngomong terus seperti ini. Nah, ini adalah tahapan pengembangan skala. Jadi kata Mas Hanif Ahtar gitu ya, kalau mau mengukur, kalau mau membuat skala psikologi ya harus jelas dulu atribut apa yang mau diukur, konstruknya apa ya. Kalau konstruknya sudah jelas yaitu, nah konstruk itu apa ya, nama lain dari variabel, variabel penelitian. Variabel itu apa? Ya konstruk. Kalau kita melakukan penelitian, misalnya kita ditanya, kamu mau penelitian apa? Penelitian tentang apa namanya psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, ya itu variabel. Ya, kan sudah belajar statistik kan di S1 kan. Ada variabel bebas, variabel terikat, ya, atau disebut variabel independen atau prediktor. Untuk variabel bebas itu ada variabel terikat atau variabel Y ya. Kalau variabel terikat itu atau dependen itu variabel Y, variabel yang dikenai anak panah gitu kira-kira. Yang dipengaruhi. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel prediktor gitu ya. Lalu ada variabel moderator yang memperkuat hubungan atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Lalu ada variabel intervening atau mediator atau mediasi. Yang ini bisa menjadi perantara hubungan X dan Y kan begitu. Oke. Ini saya ulas sedikit saja dulu supaya mana ya. Nah, jadi variabel itu adalah segala sesuatu apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari ya. Jadi variabel itu atau nama lainnya konstruk ya atau atribut ya. Konstruk itu adalah konsep yang dapat diukur atau diamati. Kalau konsep itu kan abstraksi, ide, gagasan gitu kan. Kalau konstruk itu sudah menjadi sebuah sudah melalui definisi operasional gitu ya. Ya kalau teori berarti serangkaian dalil-dalil yang menjelaskan keterhubungan variabel-variabel itu ya. Itu namanya teori kan begitu kan. Makanya kalau Anda meneliti hubungan efikasi diri dengan kecemasan, harus ada dasar teoritiknya yang menjelaskan bahwa memang kecemasan itu prediktornya atau dipengaruhi oleh efikasi diri.
Jadi jangan asal pilih variabel. Misalnya saya mau meneliti kebahagiaan, kebahagiaan saja variabel Y-nya. Variabel X-nya apa ya? Konsep diri aja misalnya. Karena referensinya lebih banyak. Ya jangan seperti itu. Harus ada dasar teoritiknya, kerangka teoritik yang menyatakan bahwa salah satu prediktor dari kebahagiaan adalah konsep diri yang positif. Harus begitu. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini ada variabel X ya, ada variabel Y, moderator, mediator. Nah, kalau variabel X itu yang mempengaruhi variabel Y, atau disebut independen ya. Gambarnya seperti ini. Kalau variabel moderator itu begini ya. Dia memperkuat hubungan X dan Y. Misalnya jumlah latihan beban terhadap massa otot. Semakin orang itu latihan beban, maka massa ototnya akan bertambah kan begitu kan. Tetapi itu dimoderasi atau moderatornya usia. Artinya kalau pada usia muda, itu hubungan ini semakin kuat. Semakin dia latihan, semakin besar massa ototnya pada usia muda. Tapi kalau pada usia tua, semakin dia latihan, semakin mendekati masa pensiun usianya begitu kan. Semakin dia latihan, semakin eh, apa namanya katabolik, semakin stres itu ototnya kan ya, kan begitu. Maka hubungannya menjadi lemah itu moderator. Atau ini kayak penelitian saya, relasi orang tua. Saya meneliti bahwa relasi orang tua dan anak itu meningkatkan motivasi loh, motivasi prestasi. Tapi itu terjadi pada budaya kolektivis ya. Tetapi kalau pada budaya individualis, orang tua semakin perhatian, anak semakin nggak suka, maka motivasinya menjadi semakin rendah. Itu pada negara-negara Amerika ya dan Eropa. Karena di sana anak-anak itu ya individualis, mereka itu lebih bersandar pada dirinya. Dia nggak butuh kayak orang-orang pada budaya kolektivis. Kalau pada budaya kolektivis, kalau orang tuanya menghindari, anak itu akan semakin bingung ya. Makanya kalau budaya-budaya di Barat itu kan kalau sudah dewasa, dia disarankan keluar dari rumah kan begitu. Kalau di Indonesia enggak ya, orang tuanya yang harus keluar dari rumah. Kayaknya begitu. Nah, ini variabel mode mediator itu begini ya. Misalnya kebermaknaan hidup ini mediator. Ini penelitian saya saat ini, religiusitas itu orang yang pemahaman agamanya bagus gitu ya. Dia itu apa namanya memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus secara langsung. Tapi secara tidak langsung, orang yang punya apa namanya pemahaman agama yang bagus, biasanya orang itu dia akan memiliki kebermaknaan hidup yang baik. Dia akan lebih memahami hidupnya, memiliki tujuan hidup gitu ya. Dia lebih apa namanya mensyukuri hidupnya dan sebagainya, sehingga itu berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis. Begitu. Ini variabel mediator. Mediator ini kalau saya analogikakan itu seperti mak comblang gitu ya. Jadi dia hubungan religiusitas X ke Y itu bisa dia itu. Tetapi dia akan lebih oke kalau melalui Z gitu kira-kira. Kamu kenapa nggak nembak langsung aja? Gimana ya? Nggak pede gitu ya. Ya, maka melalui Z. Bahkan apa kalau referensinya Mas Wahyu Widiarto UGM itu untuk mediasi itu seharusnya religiusitas itu tidak signifikan terhadap kesejahteraan psikologi. Seharusnya tidak signifikan ini. Nah, itu namanya mediasi penuh. Artinya religiusitas untuk menuju kesejahteraan psikologis benar-benar harus melalui kebermaknaan hidup. Gitu ya, itu mediasi penuh. Tetapi kalau dia juga bisa secara langsung, itu mediasi sebagian. Gitu ya. Itu mediasi. Nah, kalau moderator ini bukan mak comblang, ini artinya orang ketiga gitu ya. Analoginya orang ketiga. Jadi hubungan saya dan dia itu awalnya baik-baik saja ya. Setelah ada dia, kok semakin rusak ini. Nah, itu mediator ini. Semakin memperlemah hubungan. Atau semakin memperkuat. Hubungan saya sama dia awalnya kurang akrab ya. Tetapi setelah ada Mas Karisma misalnya, hubungan saya semakin semakin kuat nih. Misalnya begitu. Misalnya nih, kayak bapak ibu ke misalnya ke bupati gitu ya. Saya sama bupati itu ya kenal sih, cuma ndak akrab. Tapi setelah ada mas itu, saya makin akrab. Nah, itu. Jadi ini kayak orang ketiga. Kalau ini mak comblang ya, yang memperantarai itu kira. Itu sekedar apa namanya
remembering gitu ya, mengingat kembali untuk variabel. Nah, kalau eh, apa namanya, Anda nanti tesis, ya jangan sekedar hubungan X1, X2 ke Y, harus sudah ada mediator, moderator, begitu ya, harus itu. Karena ya bukan skripsi lagi, bukan bukan mahasiswa S1 lagi ya. Setiap hubungan variabel X dan Y itu kalau kita pikir secara mendalam, itu pasti ada variabel moderator atau mediator. Tapi itu harus ada justifikasi teori ya. Meskipun Anda pikir lalu nanti Anda cari teori. Misalnya saya ketika berangkat ngajar tuh saya mikir, motivasi ini meningkatkan prestasi ya. Iya, tapi bisa di apa namanya? Dimediasi oleh minat misalnya. Meskipun dia motivasinya tinggi tapi dia tidak berminat, ya tidak akan prestasi. Kan begitu. Motivasi ini bisa meningkatkan prestasi ya. Iya, tapi dia bisa dimoderatori oleh sarana dan prasarana. Motivasinya tinggi, tapi sarana prasarana di sekolah tidak mendukung. Ya itu nggak akan meningkatkan prestasi kan begitu. Nah, variabel penelitian ini ya kita harus tetapkan dulu. Misalnya saya ingin mengembangkan skala motivasi belajar gitu ya. Nah, itu menjadi variabel penelitian saya. Selanjutnya saya harus cari definisi konseptualnya itu. Apa sih definisi motivasi belajar? Ini kalau saya waktu disertasi itu meneliti motivasi berprestasi, saya itu harus membaca teori motivasi berprestasi dari zaman tahun berapa itu ya, tahun 40-an ya, Henry Murray, McClellan, Atkinson, sampai ke tahun yang terbaru, Will Eccles itu 2020, itu harus saya baca semua. Untuk saya punya gambaran definisi konseptual. Kalau pada mahasiswa skripsi, biasanya dosen-dosen itu mengasih minimal 5 ahli ya. Itu maksudnya apa? Supaya bacaan kita luas. Kita baca dulu benar-benar secara mendalam teori dari variabel yang ingin kita teliti itu. Apa definisinya? Apa definisi kebahagiaan? Nah, selain itu, kita tentukan definisi operasional. Definisi operasional ini apa? Definisi yang membuat indikator-indikator keperilakuan tadi. Nah, definisi operasional ini didapat dari mana, Pak? Definisi operasional ini didapat dari apa namanya, kesimpulan dari beberapa definisi konseptual misalnya ya. Oh, yang namanya sate itu ternyata ada tusuknya. Oh, itu dibakar. Oh, dari daging. Nah, itu kan. Nah, itu kan maka ciri-ciri sate adalah ada tusuknya, dibakar, ada daging. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Iya, Pak. Eh, Mohon izin untuk bertanya. Untuk definisi konseptual ini, Pak, berarti kan eh, ada beberapa teori-teori yang kita kumpulkan terkait eh, variabel yang akan kita eh, gunakan untuk Mm-mm. Membuat skala. membuat skala kan ya, Pak ya. Berarti eh, teori-teori yang kita kumpulkan ini apakah ada satu patokan eh, ahli, teori ahli yang lalu didukung oleh teori-teori yang lainnya atau memang terlepas saja dari teori-teori ahli yang lain baru kita kumpulkan yang mana eh, apa ya sekiranya dari misalkan lima ahli ini Mm-mm. mengatakan satu poin yang sama berarti itu yang kita gunakan untuk di DO di Mm-mm. definisi operasional maksudnya. Mm-mm. Mm-mm. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini ya. eh Bentar, bentar. Oke. Jadi kita itu harus tahu tokoh utamanya. Jadi kita itu harus membaca teori itu pada rumahnya, pada grand teorinya. Tokoh utama, misalnya tokoh utama motivasi prestasi untuk lingkup PIO itu biasanya McClellan ya. Dia punya teori human motivation. Kalau kita berbicara psychological being, dia berarti Reeve ya, atau Seligman. Nah, jadi harus tahu tokoh utamanya dari teorinya itu. Kalau kita berbicara budaya, itu ada Greenfield dan Hofstede. Kalau kita berbicara prokrastinasi, ada Ferrari. Dukungan sosial, ada Sarafino, kan begitu kan? Ada banyak ya, ada banyak ahli dan tokoh.
kalau efikasi diri Bandura. Nah, maka kita harus cari definisi dari tokoh utamanya dulu, ya, dari ahlinya itu, dalam teorinya itu. Selain itu ya didukung karena ada middle teori kan, beberapa teori-teori dari yang lainnya gitu ya. Makanya itu akan memperkaya definisi konseptual kita. Nah, dari definisi konseptual itu ya, biasanya kan ada ciri, oh menurut si A, motivasi itu adalah X, Y, Z, misalnya begitu ya. Dan menurut si B, motivasi itu adalah AB. Menurut si C, motivasi itu adalah CD. Maka kamu simpulkan secara definisi operasional bahwa motivasi itu mengandung X, Y, Z, A, B, C, D. Kan begitu kan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka definisi operasional itu bisa kita dapatkan dari situ, dari definisi konseptual, kesimpulan-kesimpulan dari definisi konseptual ya, berdasarkan pendapat ahli dalam teori itu tertentu gitu ya. Atau ada loh ahli yang langsung menyampaikan, ini ahlinya baik berarti ya, expertnya baik. Dia itu dalam teorinya itu biasanya langsung menyampaikan juga lengkap dengan dimensi, komponen, aspek, dan indikator. Itu ada. Jadi penjelasan ahli tentang sebuah indikator. Misalnya, ketidakjujuran akademik menurut Stone itu merupakan bentuk perilaku pelanggaran akademik yang ditandai dengan kecurangan, kerjasama tidak sah, dan plagiarisme. Nah, kecurangan, kerjasama yang tidak sah, dan plagiarisme ini kan cirinya apa namanya aspek ya yang kita pakai atau indikator yang kita pakai untuk mengukur ketidakjujuran akademik. Begitu juga motivasi berprestasi. Menurut Wakefield dan Eccles, merupakan seperangkat keyakinan individu ya, harapan untuk berhasil ya, serta nilai yang mereka miliki untuk berhasil yang ditandai dengan indikator choice, artinya individu memilih untuk terlibat dalam tugas itu daripada yang lainnya. Persisten, ulet, dan effort, usaha. Nah, choice, persisten, dan effort ini adalah indikator menurut Wakefield dan Eccles. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, inilah definisi operasional. Definisi yang memuat indikator-indikator keperilakuan dari variabel yang akan kita ukur. Itu menurut Mamang Effendi. Itu kira-kira ya. Nah, setelah itu, nah ini contohnya. Ini contohnya ya, contoh lainnya. Definisi operasional adalah definisi yang memuat indikator keperilakuan dari sebuah variabel atau indikasi gejala-gejala yang menunjukkan adanya variabel itu. Atau semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel itu, gitu ya. Saya tadi malam itu di TikTok saya gabut, jadi saya bikin itu kata-kata begini. Measurement model atau model pengukuran itu adalah model yang menunjukkan bagaimana konstruksi psikologis itu diukur. Itu kira-kira. Jadi bagaimana kita mengukur kebahagiaan itu dari indikasinya. Contohnya ini, minat belajar adalah kecenderungan dalam belajar yang ditandai dengan perasaan senang, siswa aktif, ketertarikan dan perhatian menurut Eccles 2016. Maka perasaan senang, keterlibatan, ketertarikan, perhatian ini adalah indikator yang kita dapatkan dari Eccles. Nanti item-itemnya dibuat dari indikator ini. Misalnya perasaan senang, misalnya saya antusias mengikuti pembelajaran setiap hari. Nah, begitu ya. Nah, jadi setelah kita membuat definisi operasional, kita bikin blueprint. Blueprint itu apa? Blueprint itu contohnya, nah seperti ini. Jadi blueprint itu eh, disajikan dalam bentuk tabel, itu memuat komponen aspek ya dari variabel itu, indikator dan jumlah proporsi soal begitu kira-kira. Jadi contohnya begini. Nah, ini adalah blueprint kecerdasan emosi. Ada komponen intrapersonal, interpersonal. Di sini boleh komponen, boleh dimensi, boleh aspek gitu ya. Boleh dan indikator. Indikator ya. Lalu ada jenis item itu favorable dan unfavorable, nanti saya jelaskan. Ini maksudnya 715 ini adalah untuk indikator kemandirian, ini akan saya tulis pada soal nomor 7, 15, dan 12. Kemandirian ini akan saya tulis pada soal nomor 27, 19, dan 21. Jadi 6 soal ini nanti akan mengukur kemandirian. Begitu kira-kira. Nah, apakah harus seperti ini, plek ketiplek, Pak? Harus ada komponen indikator? Tidak. Kalau Anda adaptasi skala-skala dari jurnal Scopus dari luar, itu biasanya mereka hanya ada indikator saja, lalu item. Ya.
Atau mereka biasanya hanya ada aspek saja. Misalnya begini, ini skala item kontrol diri. Dia ada indikator dan ada jumlah item, ya. Jadi indikator kontrol diri, kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengantisipasi dan sebagainya. Lalu ada item. Kalau dalam jurnal-jurnal luar itu ada yang hanya indikator saja, tidak ada aspek, tidak ada komponen itu ya. Itu nggak apa-apa. Ada yang ini contoh akademik dishonesty, tidak jurnal akademik. Ini saya adaptasi dari siapa saya lupa. Ini hanya ada aspek dan ada nomor item. Jadi aspek kecurangan, kerjasama, plagiarisme, kan ada item. Nah, kalau saya, karena saya lihat di beberapa jurnal Scopus itu ya, Q1, Q2, itu modelnya seperti ini. Jadi ketika mahasiswa saya bimbingan skripsi itu tidak lengkap, hanya ada aspek dan nomor item, atau indikator dan nomor item, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dosen yang lain itu biasanya mintanya lengkap. Loh, ini kan hanya ada aspek, indikatornya apa? Maksud saya begini, kalau aspek ini saja sudah operasional, Anda sudah paham loh, bahwa orang yang memiliki kecurangan akademik itu adalah ini, sudah operasional, kenapa harus indikator? Kenapa Anda harus membutuhkan indikator? Indikator itu dibutuhkan ya, untuk lebih mengoperasionalkan secara perilaku, begitu kira-kira. Tetapi kalau aspek saja sudah Anda dapat pahami, bahwa itu sudah operasional, Anda sudah paham cara mengukurnya, ya sudah, cukup di situ ya. Ya, silakan Mas Karisma. Ya, saya mau bertanya, Pak. Saya kan sering lihat jurnal-jurnal internasional itu baca-baca soal pernyataan-pernyataan yang bahwasanya itu tuh hanya favorable saja, nggak ada unfavorable atau sebagainya. Ya, Itu betul, bagaimana? betul, betul, betul. Ya, Nah, ya memang begitu. Ya, berarti kamu baca-baca jurnal Scopus juga ya. iya, Memang kalau di jurnal luar itu hanya favorable, nggak ada unfavorable. Karena penskorannya sama. Misalnya favorable di skornya sangat setuju, misalnya begini nih, ya. Karena penskorannya sama. Nah, itu juga kalau saya ketika menguji skripsi itu atau atau tesis gitu ya. Saya sih nggak apa-apa kalau saya, tapi dosen yang lain kan tidak setuju. iya. Dan juga esensi untuk menuliskan ada favorable sama unfavorable itu apa, Pak ya? Nah, itu hanya sekedar apa menambah menambah apa namanya variasi item dan ini dan apa dan jumlah item semakin banyak, semakin kaya gitu. Nah, kira-kira begini ya. Nah, ini kan penskorannya begini, Mas. Iya, Nah, misalnya saya saya ngarang aja ya. Suka makan bakso. Misalnya saya suka makan bakso, saya sangat setuju 5 kan? iya, Ya. 5. Lalu unfavorable-nya ini saya ngarang aja. Sebenarnya nggak boleh bikin item kayak. Saya tidak suka makan bakso. Kan tidak setuju kan? Ya, Iya, sangat tidak setuju. Kan skornya sama, 5 ya. sama. Iya. Ya, ketemunya sama gitu ya. Jadi kalau dosen yang lain, harus bikin favorable, unfavorable. Ya, nggak ada dasar metodologisnya, nggak ada ini. Hanya untuk keperluan semakin memperkaya jumlah item. Kalau saya ya nggak apa-apa, nggak bikin. Favorable semua nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Nah, Pak, terima kasih. iya, setelah kita bikin blueprint, maka kita ini langkah-langkahnya ya, menulis item ya. Ini apa ini? Oh ya, variabel penelitian itu komponen aspek dimensi itu kita dapatkan dari teori ya, di pendapat ahli atau mungkin dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin belum ada ya teori yang mengatakan faktor-faktor yang atau apa namanya indikator yang menyebabkan seorang itu melakukan radikalisme atas nama agama misalnya. Apa teorinya ya? Nah, itu kan ada penelitiannya Prof. Hamdi Muluk ya, sama Ibu Tutut Kusnia, itu dari UI. Itu kemudian mereka membuat exploratory factor analysis untuk mencari apa aspek dimensi dan indikatornya. Gitu ya. Nah, itu biasanya kita mendapatkan komponen aspek dimensi atau indikator itu dari hasil risetnya orang. Itu juga boleh ya. Nah, lalu apa namanya? Setelah kita bikin blueprint, menulis item. Nah, setelah menulis item ini kita uji validitas. Uji validitas itu ada uji validitas isi dan uji validitas konstrak dan reliabilitas. Sekarang saya tanya, valid itu apa?
Nama lain dari valid. Ayo, satu kata nama lain dari valid. Sesuai. Oke. Sesuai, relevan. Apa lagi? Benar. Iya, sama saja. Akurat. Ya. Ini yang sering kita lupakan, kata akurat. Padahal mungkin buat ibu-ibu ini tahu ya, apa ada merek test pack itu akurat ya. Akurat ya. Betul, Pak. Hah? Betul ya, Ibu ya. Dulu sensitif. Oh, sensitif. Sekarang akurat. Kalau sensitif itu supaya nggak cepat ini mungkin ya, supaya nggak cepat hamil kalau sensitif. Jadi akurat aja. Jadi akurat itu valid, artinya dia valid itu mampu mengukur apa yang dia ukur gitu kira-kira. Mampu mengukur apa yang dia ukur. Jadi kalau Anda hamil harusnya garisnya berapa, Bu? 2, Pak. 2. Jadi kalau ada 3 test pack dan dokter mengatakan Anda hamil, 3 test pack gitu ya. 2 test pack garis 2, 1 test pack garis 1. Berarti 1 test pack itu tidak valid, tidak akurat itu kira-kira. Tidak mampu mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Kalau reliable apa? Reliable. Ayo, reliable apa? Ajak bukan sih? Ya, betul Pak. Pak. Ajak, konsisten, stabil. Runtut. Ajak, konsisten, stabil. Ini misalnya contohnya begini, ada timbangan berat badan. Saya timbang 52, terus besok 51 ya, terus 52, berapa. Nah, itu masih dikatakan konsisten. Tapi kalau saya timbang lagi terus tiba-tiba 100 gitu ya. Nah, itu berarti alat ukur itu tidak konsisten, tidak reliable. Nah, analoginya itu kalau misalnya ada 3 karung gitu ya. Satu karung berat 50 kilogram, berat 40 dan berat 30 ya. Maka ketika diukur berkali-kali dengan alat ukur, yang besar itu tetap besar, yang menengah tetap menengah, yang kecil tetap kecil, berarti alat itu ajek. Misalnya yang 50 jadi 48, terus yang 40 jadi 36, yang 30 jadi 28 misalnya. Selama urutannya masih tetap mengukurnya, yang besar diukur besar, sedang-sedang, dan kecil-kecil, itu berarti ajak. Tetapi kalau alat ukur itu tiba-tiba yang 40 kilogram menjadi 60, dan yang 50 kilogram menjadi 40, artinya yang sedang sudah menjadi eh, besar gitu ya, itu kan alat ukur itu tidak konsisten begitu kira-kira. Nah, ketika kita menguji validitas dan reliabilitas, ini kita namanya uji coba atau pilot test gitu ya, yang diuji kepada sampel kecil. Ini banyak pendapat yang mengatakan kalau Sugiono itu ada yang bilang 30 minimal gitu ya. Ada alasan-alasan metodologis yang mungkin bisa Anda cari di statistik berapa sampel ideal untuk menguji coba sebuah alat ukur atau skala psikologis gitu ya. Mungkin di lain kesempatan saya sampaikan. Nah, kira-kira begitu tahapan pengembangannya. Nah, ini menyinggung lagi yang tadi. Jadi variabel psikologis segala atribut yang melekat pada manusia ya. Ini adalah konsep hipotetik ya, abstraksi yang dirumuskan untuk menjelaskan fenomena psikologis pada diri manusia, bersifat laten ya. Nah, sedangkan definisi operasional bagaimana dijelaskan tadi adalah definisi yang memuat indikator-indikator yang menunjukkan gejala adanya variabel atau konstruk yang diukur. Nah, begitu. Definisi operasional itu semakin bagus, semakin operasional, dia semakin berbentuk perilaku gitu ya, berbentuk perilaku begitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah tadi. Dari mana definisi operasional? Dari teori ya. Peneliti yang pertama harus berpedoman pada teori yang menjelaskan aspek yang relevan dengan apa yang diukur. Itu definisi konseptual dan operasional. Ada teori tersebut yang dibangun melalui penelitian eksploratory, faktor analisis ya. Jadi pada teori-teori ya itu biasanya ketika indikator dan aspek komponen itu biasanya didapatkan melalui penelitian eksploratory faktor analisis ya. Penelitian EFA ini apa? Itu penelitian yang memang bertujuan untuk mencari apa sih indikator-indikator atau variabel manifest dari konstruk yang diteliti gitu ya.
dari sebuah konstruk itu apa sih variabel indikatornya atau manifestnya gitu ya. Nah, maka saya sering menyampaikan ya, kalau indikator itu didapatkan melalui exploratory factor analysis, maka etikanya adalah kita melakukan uji validitas itu harusnya menggunakan CFA ya, confirmatory factor analysis. Dieksplorasi dulu, exploratory factor analysis dulu, lalu kita konfirmasi confirmatory factor analysis. Begitu seharusnya etikanya begitu ya. Tapi kalau pada mahasiswa S1 kan biasanya uji validitas itu menggunakan uji diskriminasi item kan begitu. Padahal uji diskriminasi item itu ya bukan uji validitas konstruk sebenarnya. Dia hanya pengujian yang bertujuan untuk membedakan mana siswa kemampuan tinggi dan kemampuan rendah kan begitu kan. Nah, di CFA saya akan dalam kesempatan mata kuliah ini mungkin nanti di beberapa pertemuan yang selanjutnya itu akan mengajarkan cara melakukan uji CFA dengan Israel dan Amos gitu kira-kira ya. Dengan menggunakan Israel dan Amos, maka Bapak Ibu silahkan download aplikasi Amos ya, yang lebih mudah Amos sih. Kalau Israel itu pakai sintaks ya. Silakan download, cari software Amos ya. Dan software Amos-nya itu versinya harus berdekatan dengan software SPSS-nya. Jadi versinya tidak boleh terlalu jauh karena Amos ini nanti dia itu kerjanya, datanya itu mengambil dari SPSS gitu kira-kira. Nah, jadi uji CFA itu adalah pengujian yang dilakukan apakah indikator itu sudah konsisten berada dalam konstruknya untuk mengukur variabel laten itu ya. Nah, dengan memakai landasan teori yang kuat, maka peneliti dapat dengan mudah mengembangkan alat ukur. Apabila tidak ada teori yang secara khusus mengkaji aspek yang hendak diukur, maka peneliti dapat memadukan teori-teori yang mendukung untuk mendefinisikan aspek yang relevan. Itu seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, ini dia. Jadi variabel psikologis itu variabel laten dan ini indikator-indikatornya. Kenapa ini bentuknya persegi panjang kotak, ini elips, itu ada maksudnya ya. Kalau persegi panjang kotak begini berarti dia ada skor ya, ada skor dia. Ini disebut juga sebagai variabel empirik, variabel yang ada skornya. Sedangkan variabel psikologis ini laten, ini nggak boleh ada skor di sini. Dan dia nggak ada skor. Dia itu skornya ya hanya dari indikator-indikator ini. Nah, makanya kalau analisis regresi itu sebenarnya gambarnya itu harusnya kotak semua. Karena analisis regresi itu kan konsepnya variabel itu kan skornya skor total ya dari semua item atau indikator itu. Skor total X1, skor total X2 dan skor total Y itu kemudian diregresikan kan begitu kan. Bentuknya kotak, harusnya ya. Harusnya kotak. Itu tadi di TikTok saya ada yang tanya begini. Pak, saya melakukan analisis data dengan menggunakan SEM PLS ya, menggunakan SEM. Lalu waktu sidang sama dosen saya disalahkan katanya. Kamu nggak boleh pakai SEM, pakai analisis regresi saja gitu. Terus saya tanya, apa alasannya? Kenapa kok kamu nggak boleh pakai SEM? Karena model saya tidak terlalu kompleks. Ya benar, dosen kamu benar. Dosen judul penelitian kamu apa? Ini. Oh, itu hanya model sederhana. Kalau model sederhana harusnya kamu pakai analisis regresi saja. Loh, terus gimana Pak? Saya kan sudah terlanjur pakai SEM. Apakah saya harus melakukan olah data dari awal? Ya tidak, ya. Anda tidak perlu melakukan olah data dari awal. Jadi indikatornya itu tinggal di skor total ke variabel latennya. Lalu variabel latennya nanti menjadi kotak, menjadi variabel empirik, ya. Menjadi variabel empirik. Sedangkan kalau SEM itu kan tidak ada skor total daripada variabel laten ini, tetapi skornya hanya adalah skor indikator seperti itu ya. Jadi itu boleh ya. Ada proses agregasi dalam mengubah skor laten menjadi variabel empirik ya. Dalam mengubah variabel empirik menjadi variabel laten menjadi variabel empirik seperti itu. Nah, itu boleh. Ini catatan saya tadi. Nah, variabel laten itu bisa diempirikan ya. Bisa diempirikan atau dijadikan variabel manifest bentuknya kotak melalui proses agregasi komponen-komponen indikator menjadi skor komposit atau skor total.
dalam analisis regresi kan begitu ya. Dalam analisis regresi begitu. Skornya skor total. Nah, kalau SEM tidak. Dia itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah gambaran dari variabel laten. Misalnya ini variabelnya, ini contoh ya. Oh ini contohnya sudah ada setelah ini. Jadi ceritanya begini, indikator ini dari variabel psikologis ini didapatkan dari exploratory factor analysis dari EFA ya. Maka pengujian validitasnya ya harusnya menggunakan confirmatory factor analysis begitu. Nah, contohnya begini. Ini adalah model pengukuran untuk variabel self efficacy, efikasi diri. Bahwa efikasi diri itu indikatornya adalah kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengerjakan, keyakinan, dan seterusnya ya. Oh, ini sama, ini saya salah memasukkan. Nah, jadi 4 indikator ini adalah indikator dari efikasi diri. Nah, ini kalau dalam SEM, ini disebut sebagai measurement model atau model pengukuran. Ini yang harus diuji validitas ya, menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, kalau Anda sering hunting jurnal Scopus, untuk uji validitas itu biasanya yang dilaporkan dalam metode, di bab metode ataupun hasil gitu ya. Itu biasanya nilai Cronbach alpha, reliabilitas, dan nilai loading factor. Ya. Tidak ada nilai diskriminasi item. Nggak ada. Nilai corrected item total correlation di atas 0,3, nggak ada itu. Yang dilaporkan itu adalah nilai loading factor. Nilai loading factor itu didapatkan dari pengujian validitas menggunakan CFA itu tadi ya, confirmatory factor analysis. Ada ambang batasnya itu. Berapa Pak nilai loading factor yang dikatakan bahwa item itu valid? Ada ambang batasnya. Itu tergantung dari jumlah respondennya. Kalau HER 2010 atau 2011 itu mengatakan kalau 200 subjek maka nilai ambang batasnya adalah 0,4. Maka yang di bawah 0,4 itu itemnya tidak valid, kan begitu kan? Itu pengujian CFA. Nilai loading factor ini yang dilaporkan pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Maka Bapak Ibu kalau misalnya nanti penelitian tesis ya, ingin jurnalnya diterima di jurnal Sinta 2 ya, ya haruslah, masa nggak bisa Sinta 2 ya. Sudah S2 masa nggak bisa Sinta 2. Minimal Sinta 3 lah gitu ya, atau Scopus gitu. Maka pengujian validitas itu harus menggunakan CFA. Nilai uji validitas yang dilaporkan adalah nilai loading factor dan nilai Cronbach alpha. Itu keren nanti jadinya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh pengujian CFA pada self efficacy menggunakan Lisrel. Ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu tutorial cara melakukan uji CFA menggunakan Lisrel dan Amos, mampir ke YouTube saya ya. Nah, di YouTube saya itu ada tutorial-tutorial. Jadi, saya sengaja membuat YouTube itu karena saya berpikir begini. Mahasiswa sekarang itu buat baca buku susah ya. Susah. Jadi, kalau misalnya saya bikin buku misalnya, statistika dalam psikologi, itu kayaknya nggak terlalu signifikan dampaknya ya. Semester Nah, kalau 1 sudah diajarkan kok, Pak. oh iya ya. Oh iya sama Pak Hari ya, Nggih. Dr. Hari. Nah iya, alhamdulillah sudah diajarkan ya. Nanti untuk mengingat-ingat bisa lihat di YouTube saya. Itu YouTube saya itu memang saya berpikirnya begitu. Fenomena sekarang itu anak-anak sering suka nontonnya di YouTube, tapi yang Gen Z ini lebih suka ke TikTok ya, karena lebih lebih singkat gitu ya. Daripada baca buku, ya kan? Jadi misalnya baca buku Structural Equation Modeling dengan Lisrel gitu misalnya. Ya nggak dibaca ya. Jadi lebih suka yang nonton-nonton begitu. Nah, oke ini eh, nah ini tadi menyusun blueprint ya. Ini ya contoh PET model dan struktural model. Nah, ini cuma contoh uji CFA tadi ya untuk ini. Nah, oke selanjutnya setelah kita menyusun blueprint tadi ya, sudah blueprint. Nah, kenapa nomor item itu kok diacak, Pak? Itu pertanyaannya. Ya supaya tidak tertebak aja gitu ya. Karena biasanya kan kalau kita melakukan tes gitu ya, atau ujian atau apa, biasanya ada loh. Soal nomor 6 itu yang dia sebenarnya jawabannya itu ada di soal nomor 5 kan begitu kan. Nah itu kalau seperti itu mudah tertebak gitu ya. Makanya untuk mempertahankan sifat proyeksinya gitu, makanya harus diacak begitu kira-kira. Nah, semakin banyak jumlah item pada satu indikator itu semakin bagus. Supaya apa? Ketika pengujian validitas nanti
item Anda gugur, itu masih ada sisanya. Itu kira-kira. Nah, bagaimana kalau misalnya semua item dalam satu indikator itu habis, Pak? Semua item dalam satu indikator itu habis. Bagaimana? Nah, kalau misalnya aspek komponen atau dimensi itu masih ada ya, meskipun indikatornya itu habis, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai itu menghilangkan satu aspek gitu ya, kalau apa namanya, kalau dalam blueprint itu ada komponen, aspek, dimensi, dan indikator ya. Kalau sampai menghilangkan satu aspek, maka Anda harus membuat item baru. Tetapi kalau misalnya pada blueprint itu hanya ada indikator dan item, kalau apa namanya, semua item dalam satu indikator itu habis ya, gugur semua, sejumlah 6 item ini misalnya gugur semua, maka ya Anda harus bikin item baru ya. Makanya dalam membuat item psikologi itu harus benar-benar apa namanya, memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan item yang baik dan benar supaya yang meminimalisir terjadinya error yang disebabkan oleh responden yang menjawabnya sembarangan gitu ya. Makanya item-item itu harus jelas, item-item itu tidak boleh mengandung makna ganda, tidak boleh mengandung social desirability ya, tidak boleh mengandung apa namanya, anak kalimat gitu ya. Intinya singkat, jelas gitu ya, dan cukup dimengerti. Selain itu harus disesuaikan dengan siapa respondenmu gitu ya. Itu yang sering saya sampaikan ke mahasiswa skripsi. Ketika anak bimbingan saya mengajukan, Pak ini skala saya baca itemnya itu. Terus saya tanya, Mas, ini subjeknya siapa? Siswa SD. Loh, siswa SD ngerti dah istilah prokrastinasi misalnya. Siswa SD ngerti nggak istilah ini? Jadi bahasanya juga harus disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh indikator dari OCB ya. OCB itu diukur dari 5 aspek dan beberapa indikator ini ya, dan ini adalah nomor item. Oke, pertanyaan begini, apakah boleh dalam satu indikator itu hanya diukur satu item? Jawabannya tidak boleh, karena itu tidak apa namanya, tidak ada dalam pengukuran itu satu item mengukur satu indikator. Biasanya minimal 2 gitu ya. Kalau satu indikator hanya satu item, Anda paksakan ke jurnal manapun ya, apalagi jurnal terindeks Scopus ya, itu tidak akan diterima karena dari situ saja sudah salah gitu ya. Kita ini istirahatnya jam 4 ya. Ya, jam 4 terus nanti mulai lagi jam 5 kan begitu ya. Baik Pak, sholat asar. Enggak, maksud saya begini. Kita istirahatnya jam 4 terus mulai lagi nanti kita jam 6 ya. Gimana Bapak Ibu? Karena sekalian sholat maghrib. Kelihatannya kalau yang Wita jam 6 sama dengan jam 7 Pak. Oh begitu Bapak. Oke. Terus Iya, jam 7 sama dengan jam 8, jadinya terlalu malam begitu ya. iya sekalian ada sholat Oh, tarawih gitu Pak. oh oke. Atau kita selesaikan jam 5 sekalian Bapak ya. Iya, Pak. Iya, kita Boleh, selesaikan jam Pak. Pak, jam boleh. 5 sekalian. Soalnya mau Tapi gereja, Pak. ya, mau ke gereja. Iya, Pak. Oh, iya. Kita selesaikan jam 5 sekalian, tapi nanti mungkin istirahat 15 menit gitu boleh ya? Boleh, Pak. Iya. Boleh, Boleh, Pak. Oke. Nanti jam 15 jam 4 istirahat 15 menit, habis itu mulai lagi sampai jam 5 gitu ya. Baik, Pak. Siap, Oke. Pak. Terima kasih. Nah, saya juga sebenarnya nggak bisa lama-lama terus ngomong terus ini. Bapak mohon izin Bapak, Iya. saya lagi di perjalanan. Jadi kalau misalkan suatu saat hilang sinyal, mohon maaf Bapak karena mau pulang ke Palembang. Oh ya, Mbak, hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Mas Azari Azim mau di tengah laut ini.
Keren-keren ya. Nah, ini adalah contoh uji CFA pada skala OCB tadi ya. Jadi yang biru ini adalah item-item, dan yang kuning ini indikator, dan OCB ini adalah variabelnya atau konstruknya. Nah, ini mungkin sudah diajari oleh Dr. Hari ya. Nah, ini nilai loading faktor ya, masing-masing item yang menunjukkan apakah item itu valid ya dalam mengukur indikatornya gitu ya. Dan ini sudah dilakukan modifikasi dengan cara mengkorelasikan error ya. Tapi kalau saya itu lebih prefer tidak dilakukan modifikasi. Memang dalam hal ini ada dua pendapat ya. Yang pertama itu modifikasi itu bisa dilakukan, menurut Fernandes itu modifikasi bisa dilakukan dengan melihat nilai modification index yang besar ya, kemudian errornya dikorelasikan ya, atau kalau pada Listerella itu dibebaskan gitu istilahnya. Nah, itu untuk mencapai model fit gitu ya, untuk mencapai sebuah model fit. Tapi ada saya baca di ResearchGate itu hasil penelitiannya dari Universitas Trier gitu ya. Siapa namanya saya lupa. Modifikasi itu tidak bisa dilakukan membabi buta dengan cara mengkorelasikan error gitu. Karena itu akan menyebabkan model yang kita bangun itu menjadi eh, ada kesalahan spesifikasi ya. Dan model menjadi tidak masuk akal meskipun itu fit kan begitu kan. Dan memang kalau kita belajar di psikometrika itu dalam classical test theory atau teori skor murni klasik, error pada pengukuran pertama dan pengukuran kedua itu korelasinya nol. Jadi memang tidak boleh mengkorelasikan error itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa secara matematis itu boleh. Kalau saya prefer ya lebih ke melakukan modifikasi harus ada dasar teoritiknya yang jelas gitu ya. Melakukan modifikasi harus ada dasar teoritiknya yang jelas. Kalau secara matematis ini kon 16 dan AL 16 17 sorry ya. Ini kenapa kok dikorelasikan? Karena ini maksudnya begini. Item nomor yang mengukur indikator kon nomor 16 dan item yang mengukur AL nomor 17 ini memiliki kemiripan gitu ya. Jadi item ini jadi seperti ini gambarannya. Kalau dalam motivasi berprestasi misalnya. Jadi item itu selain mengukur indikator ulet, dia juga mengukur indikator effort, usaha gitu. Makanya terjadi redundancy itu apa ya, pengulangan gitu ya. Sehingga itu harus dikorelasikan. Gitu. Tetapi kalau tidak ada dasar teoritiknya untuk mengkorelasikan itu tidak dilakukan sebaiknya. Maka kalau saya melakukan uji CFA, misalnya ada rekan yang S3 minta bantuan saya gitu ya. Pak, minta tolong dong ujikan CFA gitu. Itu setelah saya dapatkan hasilnya, saya berikan. Terus saya tanyakan, ini boleh dimodifikasi apa enggak? Ya terserah Bapak loh, Bu. Jangan terserah saya. Lebih baik tanyakan ke promotornya. Kata promotornya boleh enggak dimodifikasi? Kalau boleh saya modifikasi, kalau enggak boleh ya saya tidak. Gitu ya. Karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda dalam hal ini. Ya, karena setiap orang itu punya dasar metodologis yang sama-sama kuat, sehingga itu ya enaknya belajar statistik dan psikometri itu saya bilang begitu, karena kita itu tidak hitam putih. Jadi kita itu bisa benar dengan eh, ketika kita punya dasar metodologis atau teori ya atau dalil yang kuat gitu ya. Begitu juga orang lain, jadi tidak ada kesalahan, tidak hitam putih begitu kira-kira. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita membuat itemnya. Item pada skala psikologi ya, itu berupa penerjemahan dari indikator keprilakuan untuk memancing jawaban yang secara tidak langsung ya, biasanya tidak disadari oleh responden. Jadi responden ketika menjawab item-item kita itu mereka tidak tahu sebenarnya diukur apanya. Gunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami, singkat, jelas, sederhana. Susah tapi apalagi mahasiswa skripsi itu bulat itu bahasanya. Karena mereka tidak terbiasa di rumahnya, mungkin di lingkungan keluarganya gitu ya, atau dalam kesehariannya tidak biasa menggunakan bahasa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi anak Gen Z sekarang ya, itu bahasa ngomongnya saja sudah tidak sesuai ini ya aturan apa bahasa Indonesia yang baku mungkin ya. Nah, maka dalam membuat item itu harus singkat, jelas, sederhana.
mengikuti tata tulis bahasa Indonesia yang baku. Misalnya kalau kita waktu zaman kita SD itu kan diajari subjek, predikat, objek, keterangan. Ya seperti itu kira-kira. Ya, jadi tidak bulat. Tidak boleh ada anak kalimat. Misalnya ada karena gitu ya. Itu tidak boleh. Misalnya saya suka Untak, saya memilih prodi psikologi Untak karena nggak boleh. Harusnya nggak boleh ada anak kalimat, langsung saja gitu ya. Tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ada istilah yang digunakan. Misalnya pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu yang bagaimana gitu ya. Atau mungkin saya sedih sekaligus bahagia ketika mendengar, wah gimana itu sedih sekaligus bahagia itu. Jangan menulis item yang langsung menembak indikator atau atribut yang diukur. Sudah saya jelaskan tadi. Item tidak bermuatan social desirability ya, atau ketimpangan nilai sosial, tidak menabrak norma, nilai, tidak rasis dan sebagainya. Itu penting ini ya. Ya supaya apa? Ya karena kalau mengandung ketimpangan nilai sosial, maka semua orang itu akan menjawabnya sama ya, atau dia menabrak norma ya tidak menjadikan item itu tidak objektif ya, tidak objektif, tetapi dia menjadi subjektivitasnya menjadi lebih tinggi. Misalnya item itu juga misalnya begini, ada pernyataan eh, sebagai orang Madura misalnya begitu ya, sebagai orang Madura saya menyadari bahwa eh, apa ya, orang Madura itu kasar. Nah, itu kan rasis gitu ya. Itu kan rasis gitu. Maka itu juga mengandung nilai-nilai yang menabrak norma. Itu tidak boleh seperti itu. Itu harus diperhatikan baik-baik. Lalu konsep item mengacu pada masa kini, bukan masa lalu atau masa depan. Jangan. Saya rajin ke sekolah ketika saya SMA. Enggak ada. Misalnya di SD, saya rajin ke sekolah ketika saya SMA nanti. Wah, kayak apa itu? Ya nggak ada. Atau saya rajin belajar dan juara satu pada saat saya SD ya. Itu masa lalu ya. Jadi item itu ya konsepnya masa kini gitu. Nah, lalu untuk pensekorannya itu menggunakan skala Likert ya, merupakan skala yang diukur untuk dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat ya. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap pertanyaan ya. Skala Likert digunakan untuk mengukur perilaku. Contoh skala Likert itu sangat setuju, setuju, ya ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju ya. Atau yang perilaku selalu, kadang, jarang ya. Hampir tidak pernah, sangat jarang, kadang-kadang seperti itu ya. Maka itu harus disesuaikan ya. Untuk pensekorannya bisa 1 sampai 5, atau 1 sampai 6, 1 sampai 4, 1 sampai 7 boleh bebas, terserah ada. Nah, pertanyaannya begini, kalau saya adaptasi Pak, punya orang dari jurnal Scopus Q1 misalnya, di situ eh, penskalaannya responnya 1 sampai 10 Pak, boleh nggak saya modifikasi menjadi 1 sampai 5? Boleh ya. Lalu itemnya itu 100 Pak kebanyakan, boleh nggak saya modifikasi menjadi 25 saja? Boleh. Nah, itu ada dasarnya. Kennedy 2007 mengatakan bahwa ketika seorang melakukan adaptasi, maka peneliti boleh melakukan modifikasi ya dengan cara mengurangi dan menambah jumlah item dan merubah proses penskalaan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Itu ada dasarnya. Kenapa saya mengatakan boleh seperti itu? Nah, jenis kategori respon pada skala psikologi itu ada yang frekuensi ya, sering, selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Ini kan frekuensi. Ada evaluasi, baik atau sangat baik ya, buruk, sangat buruk misalnya ya. Persetujuan, sangat setuju, tidak setuju. Ini kan rentangnya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kesesuaian, sesuai sampai tidak sesuai. Nah, maka ini harus disesuaikan. Kalau item Anda itu nanti adalah untuk mengukur sikap ya, yang menyangkut persetujuan, misalnya menurut saya eh, datang ke sekolah tepat waktu itu sangat penting. Maka sangat setuju, tidak boleh penskalaannya frekuensi. Menurut saya datang ke sekolah tepat waktu itu sangat penting. Sering, selalu kan tidak nyambung ya. Maka harus disesuaikan apakah itu sikap atau perilaku begitu kira-kira. Nah,
Oke, sebelum saya ke uji validitas isi ya, mungkin kita break dulu ya. Ini nanti ya tinggal sedikit ini ya. Kita break dulu 15 menit ya. Nanti kita ya sambil menunggu Ya, yang Pak. lain ya. Mudah-mudahan tidak sampai jam 5 lah saya. Baik. Sambil menunggu yang lainnya. Baik, saya mulai ya. Jadi begini ya, Pak Ibu semuanya. Ketika kita mengembangkan sebuah skala, maka skala itu harus melalui pengujian validitas dan reliabilitas ya. Pengujian validitas itu ada dua, ada validitas isi dan ada validitas konstrak ya. Validitas isi itu apa? Validitas isi itu adalah pengujian validitas untuk menguji apakah item-item yang kita buat ya itu sudah relevan untuk mengukur indikator dari atribut yang akan kita ukur. Itu kira-kira. Jadi apakah item-item itu sudah layak ya untuk mengukur indikator dari atribut yang akan kita ukur. Nah, uji validitas isi ini itu menggunakan penilaian dari expert ya. Nah, disebut sebagai expert judgment ya, atau penilaian ahli atau eh, panelis atau rater gitu ya. Itu melalui penilaian oleh ahli. Penilaian oleh ahli itu bisa dia sifat penilaiannya kualitatif dan kuantitatif ya. Biasanya kalau kita sodorkan sebuah item untuk dinilai oleh ahli ya, itu di item kita akan diberikan skor ya sesuai dengan parameter yang kita inginkan dan akan diberikan catatan yang bersifat kualitatif gitu kira-kira. Nah, dalam hal ini ketika uji validitas kita mendapatkan feedback berupa data kuantitatif, maka pengolahannya itu ada 3 cara. Menggunakan formula icon, yaitu dengan melihat nilai V ya, dan ada parameter berapa nilai V yang dikatakan item itu valid. Lalu ada formula Lawsey ya, dengan melihat nilai content validity ratio atau CVR ya, bukan CRV ya, CRV mobil. Lalu content validity index atau CVI gitu ya. Nah, ini untuk validitas isi itu biasanya kita nanti sodorkan item berikut berikut respon yang kita inginkan. Misalnya relevansi skor 1 misalnya, berikan skor 1 jika Bapak Ibu menganggap item yang saya buat, yang penulis buat ini tidak relevan. Skor 2 untuk item membutuhkan perbaikan. Skor 3 item membutuhkan sedikit perbaikan. Ya, jadi pada skala icons ya, itu opsi jawabannya itu ada 3 ya. Ada relevansi, simplicity, dan ada clarity, kejelasan gitu ya. Nah, ini semuanya ini nanti akan dicentang oleh panelis kita ya. Nanti akan ada skor begitu ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Jadi ada relevansi, ada kesederhanaan, dan ada kejelasan gitu kira-kira. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini adalah rumus dari formula icon ya. Jadi formula icon ini dikembangkan tahun 85 ya, dengan menghitung koefisien validitas icon atau V. Nah, ini rumusnya. V sama dengan sigma S bagi N dalam kurung C kurang C min 1 ya. S ini adalah nilai R dikurangi LO. R adalah nilai yang diberikan penilai. LO adalah penilaian validitas terendah. N jumlah penilai, dan C adalah penilaian validitas tertinggi. Contohnya, misalnya ada suatu item dinilai oleh 3 orang ahli ya, dengan penskalaan 1 sampai 5 ya. Nah, masing-masing ahli A, B, C memberikan nilai 4, 4, dan 5 ya. Maka N ini adalah jumlah penilai ya 3 ya, A, B, C 3. C adalah
jumlah angka penilaian validitas tertinggi ya. Berapa C-nya? 5 ya. Untuk penilaian tertinggi 5 dan LO ya 1 untuk penilaian validitas terendah 1. Maka S untuk letter A, untuk penilai A itu rumusnya 4 min 1 sama dengan 3. S untuk letter B 3, S untuk letter C sama dengan 3. S ini adalah R dikurangi LO ya. Lalu dimasukkan ke rumus, menghasilkan nilai V sama dengan 0,833. Nah, ini kalau hanya pada satu item. Bagaimana kalau ini pada 24 item, Pak? Nah, kalau saya biasanya membuat rumusnya di Excel. Yang penting rumusnya sudah ada, tinggal kita bikin saja di Excel. Jadi begitu kita masukkan angkanya, nanti otomatis keluar nilai V-nya. Nah, lalu ini adalah threshold-nya ya. Cara membacanya begini. Jadi ini adalah jumlah ahli ya. Number of item or letter ya. Ini adalah jumlah ahli. Misalnya tadi jumlah ahli kita itu ada 3 ya. Ada 3 dan ini adalah number of rating kategoris ya. Ini adalah berapa opsi jawaban yang kita berikan. Apakah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi itu contohnya 5 ya. Di contohnya tadi 5. Jalan. Nah, di contohnya tadi 5 ya. 5. Nah, maka di sini adalah ketika jumlah ahlinya adalah 3 dan kategori jawaban responnya adalah 5, maka nilai V yang disyaratkan itu adalah 0,92 untuk signifikansi di bawah 0,05, yaitu 0,03. Sedangkan untuk signifikansi 0,008, maka yang nilai V yang disyaratkan adalah 1. Sedangkan nilai V yang kita dapatkan tadi itu adalah 0,833. Maka berdasarkan rumus icon ya, untuk item nomor 1 itu belum bisa dikatakan valid ya. Nah, dari tabel ini semakin banyak letter, semakin kecil nilai V yang disyaratkan. Itu untuk rumus icon. Selanjutnya untuk rumus Lause ya. Nah, kalau saya Bapak Ibu, biasanya saya menggunakan yang ini, rumus Lause ini, karena lebih mudah ya. Lause ini dikembangkan pada tahun 75. Ya, rumus hitungnya adalah begini. Jadi kalau pada Lause ini enak, hanya ada 2 ya, ada NE dan N. NE ini apa? Banyaknya ahli yang menilai suatu item itu penting. Banyaknya ahli yang mengatakan bahwa item itu penting. N adalah banyaknya jumlah ahli yang melakukan penilaian. Jadi penskalaan respon jawaban kalau pada Lause itu hanya 3. 1 jika, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengatakan begini, silahkan berikan skor 1 jika item yang dikembangkan ini dianggap esensial atau penting. Berikan skor 2 jika item yang kami kembangkan dianggap berguna tapi tidak penting. Berikan skor 3 jika item yang kami kembangkan ini dianggap tidak diperlukan atau tidak penting ya. Maka rumusnya adalah berapa jumlah ahli yang mengatakan bahwa item itu penting, gitu ya. Sebagai contoh begini, jika kita memiliki penilai sejumlah 15 orang dan 12 penilai yang mengatakan bahwa item kita penting ya, maka rumusnya adalah NE-nya adalah 12 dan N-nya adalah 15. Jadi untuk mencari nilai content validity ratio-nya, CVR-nya adalah rumusnya seperti ini, sama dengan 0,6 ya. Sama dengan 0,6. Rumus ini dan rumus ini itu sama ya. Karena kalau pada Excel nanti kita bisa bikin rumusnya ya. Rumus ini dan ini itu sama saja ya. Nah, dengan melihat tabel nilai minimal CVR untuk 15 penilai adalah 0,49, nah itu juga ada tabelnya ya. Kalau pada Lause tabelnya seperti ini ya. Nah, berapa jumlah panelis, berapa nilai jumlah penilainya, dan berapa nilai yang menjadi ambang batas. Misalnya pada skala Bapak Ibu nanti uji validitasnya dinilai oleh 15 orang. Maka nilai CVR-nya itu harus 0,49. Di bawah 0,49 maka item itu tidak valid ya.
Nah, maka untuk dalam hal ini nilainya 0,6. Nah, karena tadi melihat nilai tabel Lause-nya untuk 15 penilai itu yang disyaratkan 0,49, sedangkan nilai CPR kita 0,6, maka dapat dikatakan bahwa item tersebut valid ya. Nah, biasanya saya itu menggunakan rumus Excel Bapak Ibu untuk menghitung ini ya. Nah, menggunakan rumus Excel. Nanti bisa dibuat mana ya contohnya ya. Bisa dibuat Excel-nya ya Bapak Ibu ya, supaya untuk memudahkan kira-kira seperti itu. Jadi validitas isi, nah, ini kalau tidak salah. Ini kelihatan ya, saya share screen ini, Excel-nya. Kelihatan, Pak. Yang Oh merah iya, itu. ya ini. Jadi item dan panel ada 10, itemnya ada 15. Nah, yang Ini masih PPT sih, Pak. masih PPT. PPT, Iya. Pak. Berarti saya salah tadi share screen. Nah, ini ya, sudah kelihatan. Ya, sudah. Nah, saya bikinnya seperti ini. Jadi ya, ini sudah apa namanya? Sudah rumus ya. Nah, rumus tadi. Nah, jadi enak kan? Kita tinggal masukkan eh, kalau yang menjawab opsi 1 dan 2 itu dianggap relevan ya. Kita berikan skor 1. Kalau yang menjawabnya 3 itu berarti item kita tidak diperlukan. Jawabnya 0. Jadi kita tinggal hitung berapa yang menjawab angka 1. Nanti kita rumus di sini ya. Nanti keluar nilainya dan berapa yang tidak valid. Tinggal begitu saja. Karena kalau tidak pakai Excel ya kita menghitungnya manual lama ya. Nah, begitu kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Nah, Izin ini bertanya boleh? ya, silakan. Iya, kalau melihat dari tabel ini kan berarti semakin banyak panelis, minimal nilai minimalnya juga semakin sedikit begitu nggih. Nah, itu panelis sendiri itu sebaiknya berapa orang gitu, Pak? Ya, kalau kita melihat tabel di sini, kalau pakai rumus Lause ya, maka panelis minimal itu 5 dan maksimal kalau di sini 40, kan begitu. Kalau di eh, kalau di apa namanya di icon itu antara 2 sampai 25. Tetapi idealnya ya, idealnya loh ya. Kalau saya biasa melakukan itu 10 minimal gitu lah. Itu 10. Itu ada di angka tengah. Kalau saya biasa melakukan itu 10. Ada 10. Misalnya untuk ketika saya mengembangkan sebuah eh, skala di disertasi saya, itu saya menggunakan ahli di bidang harus spesifik. Penelitian saya apa? Skala saya motivasi berprestasi. Berarti saya harus menggunakan ahli di bidang psikologi yang psikologi pendidikan. Nah, makanya saya pakai beberapa panelis seperti Prof. Muhid ya, seperti Pak siapa itu Bu Umi Anugrah Izati itu, Bu Rini Sugiyarti, terus ada Bu Najla dan semuanya 10 orang. Termasuk dari Untak sendiri ada Pak Suroso begitu ya. Ada Niken yang saya jadikan sebagai panelis gitu kira-kira. Oke, dan selanjutnya ini adalah untuk CVI, Content Validity Index. Nah, kalau Content Validity Index ini lebih mudah lagi ya. Content Validity Index ini lebih mudah lagi. Dia hanya membagi jumlah panelis yang mengatakan item penting dengan jumlah panelis secara keseluruhan. Begitu cuman rumusnya. Jadi jumlah panelis yang mengatakan item itu penting misalnya 5 ya. Jumlah panelis keseluruhan 10, berarti ya 0,5 kan begitu nilai Content Validity Index-nya gitu ya. Dan nilai Content Validity Index ini dikatakan menurut Lin 86, nilai Content Validity Index ini tidak lebih rendah dari 0,78 gitu. Jadi juga ada ininya ya, ada threshold-nya gitu ya untuk item yang dikatakan itu memenuhi gitu ya.
Jadi untuk CVA ini itu lebih mudah lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah pengujian uji validitas isi. Nah, selanjutnya biasanya kita akan ketemu dengan uji validitas diskriminasi item gitu ya. Sebenarnya uji diskriminasi item itu ya untuk menguji daya beda item. Karena item yang bagus itu menurut Azwar ya, itu dapat membedakan mana subjek yang berkemampuan tinggi dan rendah begitu. Kalau misalnya pada tes prestasi ya, saya membuat soal, lalu soal saya bisa dijawab benar oleh semua siswa berkemampuan tinggi ataupun berkemampuan rendah, maka soal saya itu kan tidak memiliki daya diskriminasi yang baik begitu. Harusnya itu daya diskriminasi yang baik, item saya itu ketika saya bikin, dia itu dijawab salah oleh siswa berkemampuan rendah dan dijawab benar oleh siswa berkemampuan tinggi. Jadi daya diskriminasi item ini semacam saringan, gitu kira-kira ya. Semacam saringan. Dia mampu menyaring mana yang kemampuan rendah dan kemampuan tinggi. Nah, ini yang kita sering lakukan kalau pada S1 itu disebut uji validitas ya. Meskipun ini sebenarnya uji diskriminasi item. Ini dengan melihat nilai corrected item total correlation ya. Menurut Azwar 2016, item dikatakan valid memiliki uji diskriminasi item yang baik jika nilai corrected item total correlation-nya di atas 0,30. Atau misalnya tidak memungkinkan sehingga banyak item yang gugur bisa diturunkan ke 0,25 gitu ya. Nah, artinya masih bisa nego ini, bukan harga pas ya. Tapi nggak bisa lagi. Ada mahasiswa saya, Pak, masih banyak yang gugur, bisa nggak ke 0,20? Nggak bisa, dari mana itu nggak bisa. 0,25 itu sudah batas minimal. Nah, kalau melakukan uji diskriminasi item ini, ketika kita centang apa namanya itu di bagian mana ya? Ketika kita centang di bagian if item delete itu akan muncul sekaligus dengan nilai Cronbach alfanya ya. Nah, nilai Cronbach alfa ini adalah nilai yang menunjukkan apakah instrumen kita itu reliable atau tidak. Kalau nilai uji reliabilitas memang menggunakan Cronbach alfa ya. Menurut Santoso, Ghazali, dan Azwar, alat ukur dikatakan reliable atau andal jika dia mendekati nilai 1. Dan menurut Ghazali, instrumen yang reliable itu di atas 0,6 ya. Kalau misalnya instrumen kamu nilai Cronbach alfanya 0,7 maka masih reliable. Nilai biasanya itu yang bagus itu 0,9 sekian ya. Nah, contohnya ini, kalau di SPSS itu kita klik analyze ya, lalu klik scale dan klik reliability analysis gitu ya, masukkan semua item lalu klik OK. Nah, itu muncul kotak yang pertama itu nilai Cronbach alpha 0,909 ini menyatakan bahwa reliabilitasnya bagus ya, dan ini jumlah item 30. Nah, ini nilai corrected item total correlation-nya ya. Nah, yang saya tandai kuning ini yang di bawah 0,3. Nah, yang di bawah 0,3 ini terus diapakan Pak nasibnya? Ya dieliminasi, dibuang ya. Dibuang. Nanti dianalisis lagi. Klik analyze, scale, reliability analysis. Sampai semua item ini memenuhi ambang batas 0,3. Kayak gitu. Nanti mungkin ketika pertemuan selanjutnya akan ada praktek untuk ini ya. Akan ada tugas dan praktek untuk ini. Sampai semua item itu valid. Dan ketika semua item ini valid, biasanya nilai Cronbach alfanya ini akan semakin bagus ya. Nah, begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya adalah uji validitas dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Ini adalah uji validitas konstruk yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana item yang diukur ya merefleksikan konstruk laten teoritis yang disusun atau diukur. Jadi kalau uji validitas isi adalah untuk mengetahui apakah item itu relevan ya untuk mengukur konstruk yang diukur gitu ya. Kalau uji validitas konstruk untuk mengetahui apakah item yang diukur itu sudah merefleksikan ya, konstruk laten yang diukur gitu kira-kira. Sudah merefleksikan konstruk laten yang diukur. Kalau validitas item, apakah item itu sudah relevan untuk mengukur konstruk yang akan diukur gitu ya. Jadi lebih kepada
konten validity-nya, lebih kepada apa namanya, bagaimana itemnya gitu loh kalau validitas itu. Tapi kalau validitas konstruk itu selain item, nilai validitas item, tetapi juga nilai validitas indikator terhadap konstruknya itu yang diukur juga. Artinya apakah item-item itu, indikator-indikator itu sudah valid dia, ya, sudah benar dia untuk mengukur konstruk atau variabel yang akan kita ukur, begitu kira-kira ya. Jadi validitas isi itu disebut sebagai content validity juga. Kalau validitas konstruk ya. Ini menggunakan metode konfirmatory faktor analisis dengan melihat nilai loading faktor atau nilai muatan faktor. Menurut Hare 2010, nilai loading faktor yang baik adalah 0,4 atau lebih tinggi. Dan idealnya memang 0,7 ya, atau lebih tinggi, Hare 2015. Namun untuk jumlah sampel di atas 250, loading faktor berada pada nilai 0,35. Nah, loading faktor ini juga tergantung pada jumlah respondennya, gitu ya. Tergantung pada jumlah respondennya. Saya lupa tidak menyertakan di sini, tapi ada penjelasan tentang itu. Anda juga bisa browsing ya, berapa jumlah responden dan jumlah threshold loading faktor yang disarankan begitu ya. Atau nanti saya coba kirim ke ke grup ya, barangkali ada grup MAPSI ya. Nah, jadi untuk jumlah sampel yang 350 loading faktornya 0,30, 250 loading faktornya 0,35, dan untuk yang 200 loading faktornya 0,40. Kalau misalnya sampel kalian hanya 50, maka loading faktor yang disarankan adalah 0,75, semakin tinggi ya. Gitu kira-kira untuk pengujian CFA. Nah, selain dengan melihat loading faktor, kalau CFA karena yang tadi itu adalah disebut model pengukuran gitu ya. Saya kembali lagi ke ini. Ini adalah disebut model pengukuran, maka model ini ya, self-efficacy sebagai model pengukuran, yaitu terdiri dari self-efficacy sebagai variabel laten dan indikator-indikatornya sebagai variabel manifest, ini sebagai model pengukuran, ini harus fit. Harus fit artinya model ini ya harus memiliki kesesuaian antara data dengan teori nantinya. Seperti itu kira-kira. Makanya harus fit. Model ini harus fit ya. Maka ada pengujian parameter goodness of fit ya. Kalau dalam STEM kan juga ada seperti itu. Uji CFA juga seperti itu ya. Ada parameter standar ya, ukuran untuk goodness of fit. Dan itu berbeda-beda ya, tergantung pada jumlah indikator ya, jumlah variabel observer dan jumlah subjek. Dan secara umum indeks kesesuaian model ini adalah yang seperti ditunjukkan pada tabel 3.15 ini ya. Ada GFI itu harus lebih besar sama dengan 0,9, AGFI, RMCA, RMR. Nah, pertanyaannya apakah semua parameter ini harus terpenuhi, Pak? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah 7 parameter ini harus terpenuhi, Pak? Begitu. Tidak ya. Minimal lebih dari 50% atau 50% lebih satu gitu ya, kira-kira. Lebih dari 50% parameter ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model pengukuran Anda atau measurement Anda itu sudah fit, gitu kira-kira. Ya, lebih dari 50%. Jadi kalau ini 7 ya, 4 lah ya. 4 parameter itu fit, maka fit. Tetapi beberapa orang beberapa dosen menghendaki ya parameternya harus fit semua, maka dilakukan modifikasi, begitu kira-kira ya. Nah, mungkin itu saja ya. Ini adalah tutorial yang bisa Anda kunjungi dan penjelasannya ya. Oke, demikian saja. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi ketika suatu indikator itemnya itu semuanya ternyata tidak valid atau gugur, itu kan artinya membuat item baru. Nah, item baru ini berarti kan semuanya harus diujikan ke panelis lagi secara ulang begitu nih. Iya, betul, Mbak. Jadi harus diujikan lagi. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi dalam ketika kita melakukan penelitian, misalnya
penelitian kita 3 variabel ya. Itu kan kalau kita mengembangkan skala ketiga-tiganya, itu kan waktu kita akan habis untuk mengembangkan skala kan begitu. Maka disarankan kita juga bisa melakukan adaptasi ya. Adaptasi dari skala penelitian orang lain, gitu, kira-kira. Dengan kita izin ya, kalau skala dari luar ya, dari jurnal-jurnal Scopus, itu ada prosedurnya. Jadi prosedur adaptasi skala itu ada dari Beaton tahun 2000, itu ada prosedurnya. Jadi tidak bisa kita sekedar, misalnya nih, saya butuh skala kesejahteraan psikologis, Anda cari psychological well-being skill gitu di Scholar ya. Biasanya kalau saya itu ditambahkan kata appendix, ke psychological well-being skill appendix gitu ya. Itu kan nanti keluar tuh jurnal yang itu lengkap, di dalamnya ada item, indikator, dan aspek dari psychological well-being yang dikembangkan oleh Smith misalnya. Nah itu kita etikanya harus izin ya. Atau mungkin di jurnal itu ada pernyataan begini, silakan boleh digunakan secara bebas. Nah itu kita boleh tidak izin gitu ya. Tapi prosedurnya menurut Beaton itu tahun 2000, setelah kita adaptasi, itu harus kita lakukan translate dulu. Translate-nya ini ada 2. Translate ke ahli bahasa 1, ahli bahasa 2. Lalu nanti disintesiskan. Ketika disintesiskan, dijadikan bahasa Indonesia, ada proses back translation lagi. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya. Sebelum sampai kepada panelis untuk diuji validitas isi. Kira-kira begitu. Jadi ya, untuk meminimalkan kita bekerja 2 kali, ya memang harus membuat item itu harus benar-benar sambil kita membuat item, menyusun item itu harus dikonsultasikan dengan pembimbing kita. Makanya proses pembuatan skala itu biasanya sedikit akan lebih lama daripada ketika kita menyusun proposal bab 1 sampai bab 3. Begitu kira-kira. Pak, tapi kalau modifikasi apa juga memerlukan izin dari pemilik skala? Nah, kalau kita mengacu pada pendapatnya Kennedy 2007 itu tadi ya, maka tidak perlu. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai peneliti. Ya, nanti saya sertakan referensinya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu. Mohon izin saya bertanya, ini untuk penyusunan skala psikologi kan ada 3 dosen ya, Bapak Ibu. Ada saya, Bu Niken, sama Pak Suroso. Itu maksudnya bergantian atau bagaimana itu biasanya? Atau materinya sama kira-kira? Kalau Bu Niken kemarin kita diminta untuk ngajukan variabel, ya, Pak. Iya, iya. Lebih ke praktiknya, gitu, Pak. Iya, kelihatannya arahnya ke situ, Pak. Iya, oke. Oh, berarti ini masing-masing dosen menyampaikan materi masing-masing, begitu? Iya, seperti itu. Kemarin kelihatannya beda. Berarti ketika ada tugas, maka Bapak Ibu ada 3 tugas nanti? Kalau tahun kemarin seperti itu. Oh. Makanya agak pusing juga. Satu mata kuliah ada 3 dosen, Iya, masing-masing iya. tugas itu, Pak. Atau mungkin bisa disambungkan Bu Niken skalanya, mungkin Bapak di cara menghitungnya. Oh, tapi kalau pengalaman saya juga ya, pada waktu itu ada dosen 2, itu memang ada 2 tugas. Ada 2 tugas. Tapi ini untuk membantu Bapak Ibu mungkin nanti ya. Kalau saya nanti melanjutkan saja dari misalnya Bu Niken minta variabel, jadi saya nggak perlu minta variabel lagi ya. Kalau nanti Bu Niken melakukan uji validitas dengan SPSS itu, uji diskriminasi item ya, mungkin saya nanti tutorialnya lebih ke uji CFA dengan AMUS-nya, begitu mungkin ya. Supaya saling mengisi begitu. Ya, Pak. Mohon izin kalau yang di semester 1 itu sama seperti dosen pelatihan, jadi tugasnya hanya satu, tapi memang disambungkan materi. Jadi materinya menyambung begitu, Bu ya. Oh iya, iya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya ini baru mengajar di MAPSI ya. Jadi saya tidak tahu kalau di S1 itu kan
tim teaching ya. Kalau tim teaching itu kan dibagi kan. Tim teaching itu dibagi. Jadi misalnya metode penelitian, saya kualitatif, saya kuantitatif. Misalnya Pak Sahat kualitatif, itu kira-kira. Iya Bapak, untuk yang semester lalu memang gitu. Metode Hmm, penelitian ada dua, jadi untuk dosen pertama kualitatif, kedua kuantitatif. Gitu. Tapi heeh. kalau yang metode itu kan memang beda ya Pak, kuanti sama kuali, jadi itu tugasnya masih seperti itu. Oke. Lalu apa namanya? Ini kan eh, pertemuan pada semester ini semester berapa ini? 2 ya. Semester 2, Pak. Semester 2. Itu mulai perkuliahan dari bulan Maret gitu Bapak Ibu. Iya, Pak. Nanti selesai di bulan Kalau sesuai jadwal itu terakhirnya di bulan Mei, Pak. Mei. Nah, itu untuk satu mata kuliah, satu dosen itu ada berapa pertemuan? Ada yang 3, ada yang 2, Pak. Oh iya iya iya. Berarti itu di total ya berarti ya. Pertemuan untuk satu mata kuliah itu total pertemuan dosennya itu berarti ya. Ya, baiklah nanti mungkin saya akan mengisi dari apa namanya? Dari hal-hal yang mungkin eh, tidak diisi oleh Buniken begitu mungkin kira-kira begitu. Karena kalau Buniken mungkin kalau pengalaman saya itu dulu memang disuruh membuat variabel, disuruh mencari variabel, menentukan variabel, lalu setelah itu eh, apa namanya? Mencari definisi konseptual. Kan dalam satu tabel itu definisi konseptual semua, lalu definisi operasional, lalu apa indikatornya ya, lalu bikin blueprint ya, tentukan nomor item, bikin item gitu kan ya. Biasanya begitu. Kalau saya sarankan ya Bapak Ibu, ya sebaiknya variabel yang ditentukan nanti adalah variabel yang kira-kira Bapak Ibu minati untuk melakukan penelitian di tesisnya. Begitu. Supaya sekali bekerja itu apa namanya ada hasil yang berlipat-lipat gitu ya untuk tugas dan untuk tabungan tesis nanti. Jadi mulai sekarang sebaiknya Bapak Ibu itu sudah mulai memikirkan kira-kira topik apa yang akan saya teliti. Nah, itu kalau saya itu merekomendasikan adalah topik yang Bapak Ibu saat ini sedang apa namanya penasaran dengan topik itu atau yang Bapak Ibu sukai gitu kira-kira ya. Topik yang Bapak Ibu sukai sehingga kalau topik itu disukai, biasanya kalau melakukan penelitian itu lebih 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 apa ya? Lebih semangat begitu ya melakukan penelitian terhadap topik itu kira-kira. Baik, silakan kalau ada diskusi lagi. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, ya mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Eh, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan ya. Selamat melaksanakan pada sholat tarawih ya. Eh, Demikian mungkin untuk pertemuan penyusunan alat ukur psikologi pada hari ini ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dari saya. Ya silakan Mas Akim. Ini saya mau konfirmasi kehadiran karena tadi Oh iya ya, turun hampir lupa saya. Iya Pak. Iya iya iya. Iya.